Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada siang ini kita berada di situs Pancoran Mas, tepatnya di Kelurahan Pancoran Mas, Kota Depok. Perlu diketahui pemirsa bahwa situs-situs ini merupakan suatu situs bersejarah kebanggaan dari Kota Depok. Di sini kita akan banyak bertanya dengan engkong siapa? Dengan engkong Mahfud Hasim terkait keberadaan situs dan juga asal muasalnya. Untuk lebih jelasnya nanti kita ke lokasi, namun sebelumnya jangan lupa untuk tekan tulisan merah subscribe dan juga gambar jempol like, serta yang terpenting adalah gambar lonceng biar pemirsa tidak ketinggalan di berita-berita berikutnya. Pancoran Mas sebetulnya sih yang punya kewenangan itu sekarang justru adik saya nih, karena dia yang punya SK dari Pemkot bukan Bali, langsung kementerian. ya dari Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Tapi juga memang baru belakangan. Tadinya memang kan saya sempat waktu kepemimpinan Pak Badrul Kamal itu sempat masyarakat saya itu yang ada di seluruh kota Depok itu dibentuk suatu kelompok kerja Pokja masa itu. Namun setelah pergantian kepemimpinan mulai Pak Nur Mahmud itu hanya awal tahun pertama saja itu masih ada aktivitas. Cuman dulu Pokja ada di bawah naungan Dinas Lingkungan Hidup. DLHK. Dulu masih TKLH ya, Atas Lingkungan Hidup. Bahkan waktu itu juga memang ada dari Pemda Kota Depok, dari Pemkot itu ada anggaran memang stimulan untuk perawatan. Itu hampir semua setu di Kota Depok Dianggarkan. itu dapat dana stimulan untuk perawatan sekitar 2,5 juta per tahun melalui Dinas Lingkungan Hidup per tahun ya? per tahun. Jadi itu pun udah termasuk udah terima kasih ya, karena tadinya memang kami masyarakat Setu atau masyarakat sekitar sini yang peduli dengan Setu, kami memang sudah ada membuat semacam kegiatan lah, cuman tidak terorganisir secara rapi. Yeah. Gitu. Terus di sini yang mau saya tanyakan, ini Pak siapa Pak? Saya nama Mahfud Hasim. Pak Mahfud ya. Ya. Ini kan terbentuknya setu, saya pengen tahu nih kan asal muasalnya, terus ibaratnya kalau bahasa Jawa itu legendanya Pak ya. Urut-urutannya pripun, gimana gitu kan? Makanya ini perlu saya garis bawahi tadi, karena jangan sampai nanti misinformasi. Jadi siapa sih Mahfud Hasim? Jadi secara kelembagaan itu juga mendapat kepercayaan dari Pemkot, karena tadinya jadi saya masuk ke Kampung Baru sini, dulu disebutnya Kampung Hutan, menjadi Kampung Baru Pak Namanya. Jadi sini. Saya tahun 71 saya masuk sini. Itu masyarakat sini ya istilahnya memproklamirkan walaupun tidak resmi ya, bahwa menyatakan bahwa inilah Kampung Baru. Karena tadinya kampung hutan yang tidak ada penghuni, hanya monyet yang ada di cagar alam, konon ceritanya tadinya kan. Karena ini memang seperti Pak Hendrik ya, siapa? Pak Hengki. Pak Hengki bilang ini memang legenda Pak, jadi bukan sejarah ya. Bukan sejarah, karena sejarah kan mestinya ada catatan resmi ya. Tapi kalau umpama dibilang dongeng, realnya ada. Jadi bukan cerita kosong, jadi antara dongeng dan sejarah. Jadi legenda jatuhnya. Jatuhnya legenda. Yang kita bicarakan kapasitasnya sekarang legenda ya. Nah ini perlu saya sampaikan, karena jangan sampai nanti seakan-akan saya mengklaim bahwa tahu persis legenda tentang situ Pancoran Mas ini. Wajar lah turun temurun, cerita itu kan lama-lama terkikis Pak ya. Ini hanya sekedar kita mencari gambaran aja lah, garis besarnya kan Pak De. Jadi runtutannya yang saya tahu mulai tahun 71 saya pindah ke Kampung Baru sini. Ya, kebetulan saya tinggal di sini dekat situ Pancoran Mas. Karena saya sebagai perantau punya prinsip hidup
di mana bumi dipijak, di situ langit kita junjung. Siap. Jadi saya begitu sampai di suatu tempat dan kebetulan di sini saya menghubungi sesepuh yang di sini. Siap. Ya untuk istilahnya permisi lah ya, kula nuwun pamit untuk Betul. memperkenalkan diri. Jangan sampai nanti saya salah langkah, salah perilaku, tidak ada tata sopan. Amin. Setidak-tidaknya ya untuk menghormati yang ada di sini yang Nah, lebih betul, awal. Pak. Nggih. Gitu. Uluk salam. Dan kebetulan di sini dulu ya yang dituakan ada beberapa orang yang saya anggap dituakan, dan menurut cerita beberapa orang bahwa dialah katanya yang tahu, dialah yang tahu gitu. Jadi ada beberapa orang yang ternyata dari beberapa orang itu versinya juga memang berbeda-beda. Ya. Ya gitu loh. Cuman secara pribadi semua saya dengarkan, kemudian saya kira-kira Rangkum lah, analisa ambil kesimpulan lah, ya. rangkum lah. Dari sekian orang tua yang ada di sini yang mendekati, Benar. saya terima secara nalar saya Ya. itu almarhum Kong Jalil, Mm. Kong Abdul Jalil. Terus infonya dari beliau. Nah, di beliau, kemudian beliau ceritalah, Mm. kemudian malah saya disaranin waktu itu, begitu pindah di sini karena waktu itu saya masih usia relatif masih sangat muda, disarankan tuh, ya udah kalau mau ke sini mesti permisi dulu sama Ratu Gumarong sini. Oh, gitu. Siapa tuh Ratu Gumarong? Yang penguasa situ Pancoran Mas ini. Yang ada di sini. Jadi makhluk gaib yang tentunya tidak bisa kita lihat dengan kasat Siap, mata. betul. Cuman saya percaya bahwa memang ada, memang Iya. Tapi ya, kita sosoknya kita nggak dan, bisa lihat. dan kebetulan tempatnya ya memang wajar kalau namanya makhluk halus itu kan yang tidak dihuni manusia dan tempat-tempat yang khusus. Kebetulan saya itu ini masih dalam Pak, masih luas, bahkan sampai batas sampai beringin itu Pak, beringin itu masih dalam Pak. Jadi di sini baru ada satu kobakan kecil dari mata air sini ini pancurannya cuma pakai bambu aja Pak. Dulunya. Dulunya gitu. Cuman memang karena masih alami dan kedalaman situ itu pun tahun itu masih sangat dalam. Tapi untuk pancurannya udah nggak ada, Pak ya? Pancoran tuh yang Bambu itu. disebut pancoran sebetulnya yang dibuat dari bambu. Yang ini. dibuat bambu itu yang dulu pertama Yang ada di sini sebagai yang ada sumbernya. di- Ya, sumbernya. Tapi sekarang udah nggak ada. Ya, sekarang ini sebetulnya mata air sih tetap masih ada. Ya tetap ada, cuman pancurannya yang nggak ada. Cuman begitu Oh. coba makin zaman kemari dengan makin padatnya penduduk kemudian tidak terawat sehingga menjadi sebagian besar hampir menjadi daratan, sehingga mata air ini Ketutup. sangat berkurang. Ya, ketutup Nah, jadi karena masih ada, cuman bagian. debitnya Kecil. sudah jauh berkurang. Oh. Jadi bukan hanya semata ini, belum lagi kan namanya manusia yang membuat kerusakan ya. Alam ya. Seperti sumber pompa. Kalau musim pompa biasa masih Nggak masalah. Sekarang kan banyak yang diet pump, ya kan. Hidrolik, gitu. Itu jelas itu juga mengganggu Oh, siap. tata air. Nah, terus saya mau nanya nih Pak, setahu Bapak nih ya, untuk Ratu Ratu Gumarong. Gumarong itu asal usulnya ada nggak silsilah kerajaan dari mana terus, Pak? Nah ini makanya kalau makanya tadi urutannya kira-kira ya. Jadi versi saya, tapi dari beberapa yang tua itu sepakat bahwa penguasa situ Pancoran Mas ini Adalah? pimpinannya Ratu Gumarong. Oh, Cuman versinya yang berbeda. Ada menyatakan bahwa sebagian itu menyatakan bahwa ini ada semacam kerajaan kecil ya. Kerajaan kecil ya. Yang dipimpin oleh Ratu Gumarong. Cuman kalau versi Kong Jalil, Ratu Gumarong itu salah satu semacam senopati lah. Jadi kayak kadipaten kira-kira. oh dianya. Itu jadi- sosoknya, mohon maaf nih, saya potong apa namanya, laki-laki atau perempuan? Itu pun versinya berbeda Pak. Masih simpang siur juga? Simpang siur. Jadi kalau pengertian sebagian, kalau orang sini yang saya maklumin menyatakan bahwa kalau ratu itu perempuan katanya. Iya betul, Tapi Ratu. kalau setahu saya dari kecil yang namanya keraton itu, Kadipatennya? ratu itu ya enggak, kalau yang Dipimpin disebut pasti laki-laki.
ratu tuh laki-laki. Adipati. Enggak, kalau ratu pun laki-laki. Oh. Ya kan dari zaman Majapahit yang ratu perempuan kan cuman Ratu Ayu Kencana Wungu. Nggih. Ya kan? Mau keraton Mataram Kediri. Nah, kan seperti keraton dulu sebutnya kan keraton. Padahal kerajaan itu kan. Nah, kemudian yang saya tambah yakinnya, jadi waktu baru saya kemari oleh Kong Jalil disarankan untuk supaya untuk memperkenalkan diri, coba Tong Tirakat atau mungkin anu? enggak, suruh beli ikan mas kecil-kecil, ikan mas. Dulu kan belum ada ikan. Pak D-nya suruh beli ikan emas. Saya suruh beli ikan mas yang kayak ikan hias itu dengan warna kuning. Nah dulu kan di Depok sini pasar tuh baru seminggu 2 kali Pak, hari Senin sama hari Kamis. Nah, salah satu hari pasar itu saya ke pasar beli ikan, ya kira-kira nggak sampai 10 ekor lah, ikan ditabur. itu. Tapi dibimbing oleh Kong Jalil. Nah, diajaklah kemari dengan dia baca mandera di sini. Kemudian saya ngikutin yang disarankan, dilepas di gerocokan ini pancoran nih. Oh. Ya kan dari baskom gitu dilepas begitu. Itu subhanallah Pak, yang saya takjub, ya saya percaya, makin percaya bahwa memang makhluk gaib itu ada dan dia ada di sini. Itu dari kobakan setunya sana, dari danaunya. Di sononya Pak, Iya, disebarnya di sini tapi koboknya di sono. Iya, enggak, ini emang ada saluran gitu kecil, tapi enggak panjang jauh segitu enggak Pak, sampai pohon beringin lah itu kira-kira ada. Jadi ada daratan sampai situ. Jadi di sini ada kobakan mata air, satu, dari pancoran. Ya saya lepas itu dekat pancoran. Itu dari sana jemput tuh Pak. Ada ikan besar, ikan Satu biji mas. doang? Ya, satu tuh. Terus itu datang jemput Deketin ikan-ikan yang kecil yang sampai sebar. Digiring tuh lebak itu. Ngikutin si ikan besar ini. Terus kata Kong Jalil, alhamdulillah, Tong, lu diterima di sini. Cuman lu mesti urusin di sini. Jangan songong, jangan celangung, ya kan? Siap. Sopan, kalau ada apa-apa permisi. Gitu. Jangan sombong, jangan takabur lah bahasanya kan itu. Jadi itu tahun berapa Pak D? Saya tahun 71 itu. Oh, semenjak sampai ibaratnya dikukuhkan atau ditunjuk sama Kong Jalil itu tahun 71. Tahun 71. Jadi kalau itu peristiwa pertama sampean alami yang sampean lihat sendiri ya. Sendiri kita alami seperti itu. Respon daripada setu ini. Ya. Nah, terus ada lagi nggak Kong? Mohon maaf nih. Kejadian-kejadian lain yang sifatnya memang tidak dimasuk akal tapi memang nyata ya, gitu loh kan. Makanya rentetannya nanti yang jadi awalnya, jadi why-nya itu, kenapanya itu nantinya terjawab setelah itu. Saya dengan ya dalam yang wajar-wajar aja lah. Di sini kan dulu masih ada yang suka nyuguh, masih sesajen kalau orang mau selamatan, mau nyunatin, mau hajatan. Nah, saja. Di mana Pak? Kong. Ini masih di sekitar sini ya? Belum ada beringin. Oh, beringinnya ini berarti beringin nih baru udah belakangan udah. Tapi udah gede juga ya? Iya, udah gede ini. Oh, beringin yang ini Pak Kong ya? Ya. Ini beringin baru Kong ya? Ya, beringin baru ini tahun 80-an nih, Bang. Siap. Ini waktu ada yang mati tenggelam di sini aja tahun 78. Ada yang tenggelam Kong? Pernah, ada sekali. Dia berenang atau gimana? Iya, berenang. Masih muda? 13 tahun. Umurnya? Umur 13 tahun. Udah lama itu Kong? SMP kelas 1 tahun 78. 78 setelah berarti 8 tahun setelah Kong dianu ya? Ditunjuk sama Kong Jalil untuk ngerawat ini ya? Betul. Nah itu waktu ada mati tenggelam aja itu, satu batang bambu itu nggak bisa sampai ke lumpur, sampai ke dasar. Waktu nyari ada yang tenggelam itu satu batang nggak bisa mentok sampai ke dasar keras. Anggap aja sependek-pendeknya bambu itu, kalau anu kan 8 meter itu. Tapi ketemu itu Kong akhirnya? Akhirnya ketemu pasukan katak. Dari angkatan laut. Berarti saya tahu ini dulu banjir airnya melimpah Kong ya? Kalau sini Pak nggak pernah banjir. Nggak, maksudnya banyak airnya ya? Air banyak, bahkan bisa ngidupin selebat apapun air ini tidak pernah keruh Pak. Karena ternyata karena kedalamannya itu. Kan dulu rumah manusia belum banyak seperti ini kan.
baru tahun 75 tuh mulai Siap, perkembangan pendidikan kan. Nah, jadi yang kejadian aneh sebelum itu baru-baru saja ya, karena dulu masih baru ada beberapa rumah. Itu sekitar 3 atau 4 tahun itu yang kita pernah juga ngalamin kejadian yang istilahnya tidak Masuk di akal. enggak masuk di akal, tapi kita ngalamin. Ngalami Ya, nyata dialami sama dan Pak D ya. mungkin kalau diceritakan bagi orang yang nggak percaya, udah nggak yakin aja. Heeh. Jadi begitu dulu kalau ini saya masih ngandelin air dari sini. Terus kita juga punya bikin sumur, dulu kan masih sumur apa? Gali? Pompa. Tarik Ya, atau gali, pompa? bahkan Ah. pompa juga masih jarang lah yang Siap. punya pompa. Dan WC banyak yang nggak punya dulu. Ini saya di Jadi di Oh. pinggir sana itu Ada. empang-empang tuh Pak. Ah. Jadi ada jamban-jamban. Pak D Mahfud, Siap. saya Jadi permisi sama sampean. ada jamban-jamban itu kalau buang air besar, ya situ ke Di situ aja? Nah, sekali Iya, waktu ya kayak apa kan? Ya permisi. saya ini kalau punya buang RT air siang tuh malu. wilayah kan. Oh gitu. Iya kan banyak orang kan ya, Malu, nggak biasa. iya. Ya. Jadi biasanya saya buang air tuh kalau nggak subuh ya menjelang subuh atau paling tidak sudah maghrib. Oh gitu. Ya, Beraninya. ya istilahnya nggak malu Nggak lah. kelihatan ya, biar nggak dilihat orang lah. Walaupun belum serame ini, cuman ada perasaan pribadi yang enggak. Nah selalu biasanya saya sama istri saya kalau buang air. Ini satu lagi Kong. Dalam perawatan setu ini kan otomatis kan ya dari awal kan memang sudah ada tanda penerimaan dari penghuninya kan, ibaratnya kan dari setu sendiri. Selama semenjak dikukuhkan atau mungkin diizin sama Kong Jalil ya, Nah, di sini ada nggak ibaratnya suatu mimpi atau suatu hal yang memang apa namanya ada komunikasi? ya, nah ya ini justru yang cerita tadi nih kelanjutannya. Kebiasaan kami Beliau kalau nggak di rumah kan buang air di jamban-jamban itu deh. Ya. Yang di Kebetulan saya dulu biasanya jamban yang menghadap kemari nih. ya sana. Jadi Oh, gitu. di empang sebelah sana. Jadi kalau habis maghrib itu kita enak misalnya nongkrong berak gitu, menghadap kemari. Terus biasanya kami ceboknya itu disolokan sebelah sana. Di dekat ada warung doyong begitu. Nah kejadian ini sering hampir tiap hari, cuman sekali waktu. Yang mencolok. Saya berdua-dua sama istri saya buang air, biasa ceredong kain gitu. Saya di dalam. Sarung ya? Ya, ikan sarung. Istri saya kan ada jembatan bambunya gitu, agak menjorok gitu. Istri saya di luar, ceredong kain sarung juga, saya di dalam. Dan rutin saya kalau buang air itu selalu begitu, dan ceboknya selalu ke sana. Nah, sekali waktu itu habis buang air begitu, saya bersiul saya. Saya ingat banget. Sweet gitu ya? Ya, bersiul itu nyanyi lagu. Itu spontan atau enggak? Spontan atau itu sengaja? ya, suka iseng lah, nggak kepikir, bukan kita mau songong atau kurang ajar sama yang ada di sini, tidak. Jadi di luar kesadaran saya sambil rengeng-rengeng lah istilahnya. Iya. Lagunya termenung tuh. Tilulit, tilulilulilulilulit. Lagu termenung saya, Iya. suka. Saya lagu seneng banget itu. Terus? Saya sambil jalan tuh sama istri saya di depan, istri saya di belakang mau cebok. Baru bersiul begitu, tahu-tahu nih punggung saya seperti dihantam gitu, ditabok begitu, digebrak, nyebur ke kalenan saya. Istri kaget. Istri saya kaget Di belakangnya kan? lah. Istri saya di belakang saya kan istri saya nggak mungkin berani mukul saya, bentak aja lawan ngomong Iya. kayak gitu. Tuh belah, cuma astagfirullahaladzim. Saya baru ngeteng. Spontan saya ini tahu bahwa ini kerjaan makhluk halus lah. Iya. Saya marah lah. Saya ngerti. Jadi ada sedikit kesombongan, saya bilang, setan sial diangkalan kurang ajar. Lah, ngomong gitu. Berani banget sama gua nih. Ya kan gitu. Ini putune ki ageng selo tapi gitu udah ngomong kan. Berani bener nih ngebokong saya gitu kok. Nyebur saya udah kepala. Sampai istri saya nggak berani terus nyebur cebok nggak.
tuh saya kan udah kepalan, udah basah-basahan cebok, istri saya mau udah gemetar, Pak, udah. Istighfar, astagfirullahaladzim, saya jalan pulang. Saya begitu sampai di sini dulu masih ada kaum minggu kerja orang tua juga di sini udah tua gitu, cuman versinya yang kurang pas tapi dia kan dia orang tua juga. Dulu kan pasti ada lah ya. Iya betul. Nah akhirnya ini seperti kayak nih apa sih kayak sengkleh aja gitu. Jadi begitu pulang ini berasa nih sebelah kanan. Sampai rumah berasa? Berasa. Begitu terus kaum minggu itu diomelin saya, lu sih songong. Istri saya cerita tadi lah karena lagi besiul-siul. Diingetin malah nantang. Ya, rasanya Pak ya? Bukan jadi begitu besiul tahu-tahu terus kayak spontan diceburin. Nah ini pokoknya marah-marah nantang. Juga loh, yuk, akhirnya saya baru oh iya maksud, ya belum tentu, karena saya anggap bahwa saya selalu komunikasi versi saya, ya. Saya berusaha ada adab lah, gitu. Iya. Belum lagi ada, karena sebelumnya juga memang ada kejadian-kejadian yang seperti kalau kita nongkrong di sana nih, menjelang subuh gitu kita udah bangun buang air tuh kadang-kadang lihat sini seperti ada apa sih cahaya terang tapi tidak bersinar tapi cahaya itu udah beberapa kali. Jadi saya anggap itu salah satu bentuk komunikasi pertanda bahwa dia ada. Siap. Kan gitu. Makanya saya bukan karena saya kurang ajar marah atau gimana, bukan, memang waktu itu prinsip saya bahwa ini memang anak buahnya. Ya kira-kira kalau Ratu Gumarang mah kalau di sini mah mungkin komandan Kodim, tapi kalau anak buahnya kan kalau wah ini kira-kira kan ya nggak kenal siapa nih Wani-wani nih. Bapak kan bayangan saya gitu. Kalau udah perwira mah kan beda adabnya. Kalau pasti kalau saya dipikir songong saya bersiul-siul di malam hari kan kalau orang dulu banyak pantangan Pak. Ini kok di lokasi ini dibelah-belah kayak dibangun kayak per bagian Pak ya? Kalau ini memang sudah kami rekayasa, tadinya berupaya bagaimana supaya mata air ini bisa terpelihara. Agar bening gitu. Ya enggak lagi supaya apa enggak, sih ada batas. Enggak ada rontok-rontokan ya? Nah, ini pun juga tadinya banyak kan swadaya, kemudian lebih banyaknya juga akhirnya memang dari pemerintah juga. Jadi seperti ini apa itu? Ini setelah tanah ini sekarang memang resmi dikuasai pemerintah Pak ya? Memang hak milik pemerintah? Memang milik pemerintah. Dan kebetulan tanah sekelilingnya ini milik warga kan sudah mempunyai kekuatan hukum karena sudah bersertifikat. Jadi ini pun udah dibatasin. Ini pun baru 2001 ini dibangunnya. Kan tadinya tanah. Dulu tanah ya. Cuman longsor waktu itu, ini sempat longsor. Kemudian anggarannya pun anggaran dari Bappenas. Tapi alhamdulillah udah rapi Pak ya. Alhamdulillah. Tepatnya itu untuk, saya mau nanya Pak, tepatnya untuk apa namanya, untuk pancuran itu di mana sih Pak tepatnya? Sebenarnya? Yang sebenarnya yang ini. Yang mana Pak? Ya yang sekarang yang ini. Yang ini? Ya. Makanya tadinya saya rekayasa kita bikin begini. Lokasinya sebenarnya di sini Pak yang pastinya ya? Cuman dulunya bambu Pak. Dulu bambu Pak ya di sini ya? Tapi alhamdulillah sekarang udah rapi Pak ya, udah terpelihara ya. Kan ini memang, tapi juga sebetulnya debit airnya sudah berkurang, jauh. Sebab waktu dibangun turap dalam sini, itu ketinggian air sini debitnya itu diukur oleh konsultan, itu tingginya batas sono Pak No. Jadi kalau standar itu ketinggian air sampai ada batas sono yang ada tanda 2 nah. Kan ada bendungan di bawahnya no. Iya, yang di bawahnya garis itu ya. Itu ketinggian air sampai situ Pak. Dari sini nih. Jadi kalau umpama hujan banyak itu paling nanti limbasnya ke sana Pak. Tapi standarnya di situ. Berarti pengaruh ulah manusia secara langsung mempengaruhi ya, debit air ya. Terutama pendangkalan yang nggak tertolong Pak. Siap. Ini pun sudah tertolong, ada tersier nih kan. Ada saluran gendong Pak. Iya. Jadi limbah
rumah tangga, mandi cuci itu udah nggak masuk kemari. Ini sebenarnya udah pendangkalannya udah segala macam Pak, plastik segala macam itu yang tidak bisa Tapi udah pernah Pak untuk setu yang di sana itu dikeruk itu belum pernah? dikeruk itu justru waktu saya masih Pokja, bahkan sempat saya bikin LSM Pak supaya jalurnya lebih cepat. Sebab kalau kita melalui Pokja itu kan melalui misalnya Ribet prosedural ya. Prosedurnya lama, sampai bentuk LSM sehingga jalurnya bisa ke Langsung wali kota. wali kota. Ya. Itu ada beberapa yang kita ajukan anggaran cepat Pak. Oh gitu. Tapi juga tergantung pemimpinnya, tergantung Depok Ya, satunya. ada kemauan nggak untuk memelihara situs-situs yang ada di kota Depok kan itu? Jadi ya kira-kira begitu. Oh siap. Ya wis lah Pak. Mungkin secara singkatnya kan kita sudah cerna kan Ya. terkait masalah kebenaran atau tidaknya kan itu hak daripada manusianya ya kan. Nah itu kepanjangannya Pak, setelah kejadian saya Ditabok. tabok itu sempat beberapa hari saya akhirnya Kong Jalil juga saya datang gitu kan istri saya suruh kabari bahwa saya sakit cerita Diobatin. Kemarin diobatin, alhamdulillah kira-kira 3-4 hari saya udah Sehat kembali. Nah yang luar biasa yang betul-betul komunikasi di bawah alam sadar, disadar tapi di bawah alam sadar itu justru saya tahun 80-an, sesudah 80-an Pak, udah kejadian ada yang segala macam. Jadi waktu itu Berarti 10 tahun kemudian ya, kan sampai 70 yang satu kan. lebih. Baru paham dan nyata bahwa setu ini Jadi dalam kondisi yang masih asli lah kita. Jadi sekali waktu saya itu emang jarang tidur malam saya, cuma nongkrong di sini, jadi apapun kejadian itu saya. Nah sekali waktu saya berdiri nih di sini nih malam-malam nih Di pohon. di sini nih, kan karena kedalamannya itu kan air tenang, gitu kan kelihatan indah lah. Cuman seperti kayak ngelamun gitu. Itu sekitar waktu itu 82 awal lah. Itu masih baru-baru sini pas mau resmi menjadi kota administratif, ya kan, persiapan Kotip ya persiapan kotip itu saya bengong nih pinggir sini ya, tahu-tahu nih perasaan menurut nih di bawah alam sadar saya ada semua air ini bergerak Pak dari ujung sana, dari selatan. Menurut mata saya waktu itu seperti buaya agak putih-putihan, cuman ekornya pendek. Oh, wujud air itu. Jadi itu lebar-lebar gitu. Saya bingung, cuma apa benar kan? Ada yang versi katanya ada yang bilang buaya putih. Berwujud ya ada ini. yang bilang buaya putih. Nah malam itulah saya ngelihat versi yang saya tahu waktu Versi sampai sendiri. dalam keadaan sadar Pak, orang saya lagi bengong gitu ngelamun. Deburan air berwujud berbentuk buaya putih. Baru di hati saya, wah mungkin ini sih. Apa ini yang wujudnya Ratu Gumaro? Pemimpinnya atau ketuanya. Pemimpinnya. Tapi tahu-tahu nggak ada aja. Tahu-tahu saya dicolek nih dari belakang. Sama? Ada yang nyolek itu. Apa tuh? Ngelamun baik. Gitu. Bahasanya anu lah. Tawi pinggir lah. Itu saya tengok karena udah tua pakai ikat kepala ikat kepala gitu warna hitam. Kenapa tuh? Bengong baik. Enggak Kong kayak gitu. Udah jangan bengong gini. Ayo pulang. Engkau nganterin gitu. Saya nurut aja, saya dituntun gitu. Pas sampai atas nggak ada? Ya, saya dituntun sampai ke rumah. Saya mau berpikir begitu saya duduk di rumah tuh di Sadar. kursi gitu, dia duduk sebelah saya, duduk berdua gitu. Tapi Pak Adi nggak tahu itu siapa? Nggak kenal, belum sadar. Bayangan saya apa ini Ratu Kemarong gitu kan? Dia bilang apa sih Tom? Yang lu pikirin lu bilang mangkong kasih
Dia bilang tuh, apaan? Saya berpikir, ini Ratu Kumarong, engkong pelit. Saya nggak pernah dibagi apa-apa, saya gitu. Lu minta apa gue kasih, karena lu bener urusan. Saya baru mau ngucap, karena rentetan sebelumnya pernah ada orang Jogja itu saya dampingin puasa 40 hari, di sini 40 hari 4 malam. Itu juga ada versi Jogja ya waktu itu. Dia bilang katanya salah satu senopati perang kerajaan Mataram itu ada yang punya gundik selir, itu katanya putrinya Ratu Kumarong, namanya Megawati, makhluk halus di sini. Nah, jadi keturunan itu dia ziarah kemari. Nah, dia yang mau dicari katanya Selendang Sutra. Nah, saya ingat waktu itu karena 4 hari di sini dia nggak dapat, saya berpikir bahwa itu jenis yang dimaksud itu masih ada. Baru mau ngomong Selendang Sutra gitu. Betul. Begitu lu minta apa nih gue kasih, baru mau ngomong minta Selendang Sutra. Katanya udah begini aja. Udah lu ambil air tempayan segelas. Saya nurut aja. Saya ke belakang ngambil gelas gagang itu udah kan ada gelas sabun B29 Pak. Saya tedukin aja di air tempayan itu kan masih tempayan Digayung ya. Terus udah gitu saya kasih dia, udah lu minum habis. Mudah-mudahan nanti kalau lu perlu lu temuin gua ya, jangan ganggu cucu-cucu gua. Tuh, karena emang saya songong Pak, kadang-kadang kalau sama yang kira-kira bahasa saya kira-kira lu mah baru balok satu, gua melawan, gua udah sersan, gua kira-kira gambarannya begitulah kira-kira gitu. Jadi jangan ganggu cucu-cucu gua. Udah saya minum tuh air segelas habis Pak Alun gitu habis. Terus udah kok balik. Itu keluar pintu gitu saya ikutin gitu, terus lapannya nggak ada. Nggak selap hilang ya? Nggak ada. Terus saya lagi mikirin gitu, kenapa belum. Cuman sampai saat ini dari Pak D sendiri belum ada ya, maksudnya terakhir kan tadi kan dijanjiin bahasanya mau minta apa gitu. Itu karomahnya Pak, setelah kejadian itu Pak. Kemudian 82 ada pemilu waktu itu ya. 12 tahun kemudian itu. Iya, 82 pemilu. Saya kebetulan aktif di Golkar Pak, cuman saya dari MKJR. Saya ikut Jenderal Sugandi kan Tapi uniknya hasil perjuangan saya membantu Golkar untuk pemenangan Golkar 82, saya dapat bonus Pak itu ya ini sababnya. Jadi seolah-olah ini mungkin yang dijanjikan Ratu Kumarong gitu. Saya itu dapat bonus megang proyek di Kalimantan Tengah Pak. Itu justru melalui Kosgoro bukan MKG-nya. Yang uniknya nih. Iya. Itu saya berangkat Pak. Pertama naik pesawat di sini dipercaya dapat proyek 440 perumahan transmigran dengan segala kebodohan saya, keawaman saya. Yang sebenarnya nggak masuk akal harusnya. Masuk akal itu termasuk bagian yang nggak masuk akal. Tapi kenyataannya bisa. Allah yang menghendaki, sababnya itu. Oh, ya, siap. Saya yakin sih ya Allah yang menentukan, cuman sababnya itu runutannya. Oh gitu. Yang murni asli yang di luar nalar. Siap. Itulah kejadian yang luar biasa, belum kejadian lain itu belum banyak. Banyak. Kalau disertakan nggak bisa habisnya ya Pak Kong ya. Cuman memang kalau versi nunggu itu memang saya rubah Pak di sini. Saya biasanya setiap satu Muharram tetap saya adakan selamatan di sini. Kalau orang Jawa bilang satu suro ya. Kalau sini satu Muharram itu walaupun ala kadarnya, kalau yang tadinya pakai pekakak atau pakai ingkung gitu ya, saya rubah Pak, karena kalau saya pakai pekakak itu kalau bikin pekakak ayam itu di dalam selamatan itu yang serakah mau waktu milihnya Torak tarik. wah tarik-tarik serakah-serakahan Ikanan potongin. jadi saya bikin potong-potong Biar adil. Ya kalau satu potong biar gue potong 12 kemudian potong 14 supaya merata gitu. Jadi cara nyuguhnya saya rubah. Tiap satu Muharram. Itu setiap satu Muharram. Di sini ya. Ya. Oh, sebagai tanda untuk penghormatan Pak ya. Tapi kalau umpama yang ada yang nggak ada tanah ada apa, kalau dulu kan versinya macam-macam Pak, ada yang itu pakai pisau segala macam. Itu saya nggak larang kayak gitu ya. Silakan monggo, itu kan kepercayaan masing-masing. Cuman tetap mintaannya sama Allah, minta dilindungi. Tetap yang berkuasa Allah atas segala-galanya Kita ya. permisi aja lah.
kalau bahasa saya begini, Mbak Kemarong, maaf nih, saya ini bangsa manusia mau ada hajatan nih, tolong ya jangan ganggu ya. Oh, gitu. Cuman saya nggak tahu nih Mbak, makanya makanan Mbak Kemarong sama warganya kan saya nggak tahu. Ini saya selamatkan supaya ayo kita makan bareng-bareng. Jadi kita nggak suguhin tinggal, tapi kita nyunggu, tapi kita yang makan gitu loh. Kita makan bareng rame. Ya, gitu. Itu saya robah Pak. Oh, siap. Jadi begitu Pak ceritanya. Ya, jadi ya sekarang pun masih kalau sebagian yang ada yang begitu, saya bilang kalau memang masih percaya, kalau minta kalau nggak saya ya versi saya, karena saya sebagai muslim saya nggak mau nanti terjerumus ke musrik. Siap. Ya oke Pak, mungkin Ya. cukup segitu. Sekiranya ada salah-salah kata, pertanyaan saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya Pak ya, semuanya. Oke, matur suwun Pak ya, makasih. Monggo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Iya Pak. Enaknya kerja di situ gitu Pak. Yang penting nggak ada kerusakan parah. Siap. Kalau takut sama Pak Babingsa ya.